saya belum bikin lagi, kurang lebih sama lah ya, paling ngedit ini aja saya tadi, menambahkan dosen-dosen baru yang biasanya nggak ngajar Komdat kemudian ngajar Komdat ya. Yang biasa ngajar Komdat itu ada saya dan Pak Majid, ini langganan Komdat, belum pernah dapat ya Pak Majid ya, itu langganan Komdat dan saya. Kalau Pak Arif, Pak Sukma dan Pak Yudi ini kebetulan jarang, kadang dapat kadang enggak. Ini juga namanya di praktikum saya tambahin link YouTube. Nah, silahkan ini di subscribe ya. Kalau dulu kelasnya Mas Ade, ini tugasnya subscribe. Karena waktu pertama kali offline online ya Mas Ade ya, dulu ya kita ya. Jadi masa transisi ketika offline ke online, saya bingung praktikum mau ngapain. Akhirnya saya bikin YouTube saja ya. Praktikumnya saya lempar ke YouTube semua, sehingga tugas pertama itu saya suruh subscribe semua ya, subscribe YouTube channel saya ya. Biar apa, biar aware kalau ada video baru. Tapi sekarang videonya juga sudah lama, tinggal pakai saja, enak ya ternyata pakai itu. Saya mau berencana bikin konten ujian pendadaran ya. Jadi biar kalian bisa lihat gimana sih suasana ujian pendadaran ya. Baru rencana mau bikin konten seperti itu ya. Mungkin kalau request bisa lah. Jadi biar tahu kalau ujian pendaftaran apa saja sih yang ditanyakan, kurang lebih seperti itu nanti. Kopi dulu, enak sekali kopinya. Ya, jadi saya nambahkan ini aja channel ini. Silahkan youtube.com/c Uyo Saputra channel. Panjang ya, mau saya bikin pendek susah. Nah, ini foto saya kemarin yang sudah mencoba diet, apakah berhasil ya dengan foto saya ya. Dicoba, kalau belum berhasil terus dipandangin terus ya, lama-lama muntah kok. Nah, kemudian ini tujuan praktikum ini sedikit berbeda, praktikum dengan teori, tidak seperti PBD. Mungkin kalau PBD mungkin sama ya, praktikum teori dan lain sebagainya. Kalau untuk ini agak berbeda, karena untuk praktikum itu lebih ke microcontroller ya. Kalau teori kan secara luas. Nah, kalau praktikum lebih ke microcontroller, diharapkan memahami simulasinya saja, tapi simulasi bentuk-bentuk komunikasi data, baik melalui data analog maupun data digital. ADC, DAC itu apa ya nanti ya, ada ADC analog to digital conversion, ada ADC, DAC digital to analog conversion ya, dan lain sebagainya. Kemudian I2C, chip ke chip, IC to IC, I2C itu IC to IC ya. Jadi antar chip itu berkomunikasinya bagaimana, nah nanti kita pelajari bareng-bareng ya. Kemudian DAC tadi udah, ADC. DAC itu digital to ADC dulu, ADC itu analog to digital conversion. Jadi yang data tadinya analog diubah menjadi digital sehingga komputer itu bisa paham. Contohnya apa? Contohnya bunyi ya, suara saya direkam itu kan dari data analog, direkam, dikonversi menjadi digital, baru disimpan ke memori ya. Jadi ada file MP3 dan lain sebagainya. Nah, itu prosesnya bagaimana, nanti kita pelajari. Dan mahasiswa mampu membuat proyek sederhana yang berhubungan dengan komunikasi data yang berupa simulasi ya. Nanti tujuannya adalah punya proyek sederhana ya, proyek sistem, seperti mungkin saya mau bikin kipas otomatis, nah boleh ya, baca suhu nanti otomatis menyala, boleh. Saya mau bikin alat pemoto maling secara otomatis, Pak. Jadi kalau maling datang, nanti menggerakkan sensor, foto otomatis, nah boleh. Tapi berupa simulasi ya, simulasi saja, nggak usah beli produknya, simulasi. Karena ini masih berupa simulasi. Nanti kalau beli produknya di mata kuliah microcontroller, sehingga kita tahu alat-alat apa aja yang dibutuhkan, caranya di mana, interface-nya seperti apa. Kemudian materinya kurang lebih ini ya, perkenalan software, materi pertama. Kemudian nanti ada LED array untuk memahamkan sistem bilangan. Nanti ke sistem bilangan, 7 segment harusnya ada button ya, ini buttonnya mana lupa ya. Ada button juga, inputan, LCD, kemudian buzzer,
Toton generator. Buzzer ini bukan Denny Siregar itu ya, bukan Denny Siregar dan kawan-kawan itu ya. Buzzer di sini itu speaker ya. Kemudian ADC, DAC, UART, simulasi sensor, nanti kemudian ada project juga, panel project kalian, simple saja panel projectnya, simulasi. Nanti kalau hardware, mata kuliah selanjutnya. Ya. Kemarin kalau hardware Mas Ade ini panel projectnya bagus sekali, itu terhubung semua presensi IoT, di presensi tapi terhubung ke internet. Nah itu gimana itu? Nah itu ada projectnya ya. Nanti di mata kuliah. Kalau besok namanya microcontroller, karena dulu hardware software 2, kalau besok namanya microcontroller 4 SKS. Kalau dulu hardware software 2 SKS. Ditambah 4 SKS karena nanti fokusnya ke project IoT biar lebih paham. Tapi sebenarnya kalau online sih 2 SKS aja cukup. Kalau offline butuh 4 SKS. Nah, ketentuan praktikum ini ya gimana ya? Kita praktikumnya offline ya, online ya tidak sesuai ini tidak apa-apalah. Kalau online nah itu mungkin menggunakan ketentuan ini. Membuat kelompok. Nah, ini kelompok nanti dibikin bareng asisten aja, membuat kelompok. Kelompoknya untuk apa? Nanti untuk final project-nya. Dibikin project. Nah, kelompok ini kalau di lab sih ya, karena komputer kita itu kalau di lab sangat banyak sekali, jadi takut kebanyakan komputer ya. Komputernya ada 40, sedangkan 40 atau berapa ya? 40 ya, 40. Karena memang labnya lab hardware, jadi nggak butuh kelompok, nggak butuh banyak PC. Ya, jadi satu komputer hanya cukup untuk 2 orang karena 40. Makanya dibuatlah kelompok biar mempermudah sebenarnya. Ya nanti gampang lah kelompok ini. Kemudian nanti, nah kalau praktikum saya tidak pernah menghitung presensi ya, apalagi di online ini, tapi pakai laporan jurnal, laporan praktikum. Nah saya ngitung presensinya dari itu. Jadi kalau kalian nggak presensi di aplikasi yang di atas ini, di atas saya ini ya, pakai yang QR di sekitar saya ini, ada QR itu. Wajah saya ini kalau kalian scan error HP-nya, jangan di scan ya, cukup pakai yang angka ini ya, scan itu QR-nya error. Nah itu nggak masalah kalian nggak presensi, yang penting ini laporan ini saya ngitung ini. Nah, presensi bonus aja biasanya kalau project nilai saya ngecek sih, walaupun itu nggak valid ya presensi, tapi titip presensi aja gampang. Kemudian kuis ini sunah ya. Kadang ada, kadang tidak. Paling pakai waskita saya kuisnya. Ya, kuis pakai waskita. Boleh dikerjakan, tidak juga tidak apa-apa. Kalau males, nggak usah dikerjakan. Nanti dikira pemaksaan kehendak ya. Wah ini pemaksaan kehendak nih. Saya punya hak untuk tidak mengerjakan kuis. Wah dipaksa mengerjakan kuis ya, silahkan bebas ya. Saya takutnya nanti dilaporkan ke Komnas HAM ya. Wah ini melanggar hak asasi manusia Pak. Saya itu mau kongko nggak mau mengerjakan kuis kok disuruh mengerjakan. Ya silahkan. Saya juga punya hak untuk tidak menilai kalian. Nah itu sama saja ya. Jadi kalau mau protes ke Komnas HAM silahkanlah. boleh. Ya, sekarang kan apa-apa diprotes ya. Orang tua nyuruh anaknya kerja aja diprotes. Wah ini orang tua tidak menghormati anak. Saya punya hak bebas. Aneh-aneh lah orang sekarang ya. Lucu-lucu. Semoga kalian tidak termasuk orang-orang aneh gitu ya. Lanjut. Kemudian nanti ada responsi. Ya responsi kalau di lab mungkin karena alatnya nggak cukup, di komputernya nggak cukup, dilakukan 2 kali. Tapi ini dilakukan sekali aja sudah cukup bisa. Nah biasanya final project ini yang dilakukan 2 kali, nanti presentasinya 2 kali karena memang waktunya nggak cukup, biasanya agak lama. Detail nanti ada template laporan ya, nanti menyusul disampaikan oleh core asisten. Ya nanti asisten nanti memperkenalkan diri nanti gantian. Ini responsi, nah nggak ada presensi ya di sini ya, karena nanti presensi masuknya di sini. Tugas laporan harian ini sama saja dengan presensi yang paling besar. Kuis tadi yang sunnah boleh dikerjakan, boleh tidak, hanya 10%. Kalian tidak mengerjakan sama sekali, masih punya tabungan nilai 90. Kalau ini dapat mutlak semua ya.
Biasanya kuis malah lebih dari 10% sampai 20% tergantung kalian mengerjakannya, sehingga bisa punya nilai 110 karena saya apresiasi yang mengerjakan kuis, tapi tidak wajib, tidak juga tidak apa-apa. Dan saya nggak pernah ada kuis, silahkan nanti cek di Waskita ada atau enggak ya, karena saya juga kadang lupa sudah bikin kuis ya. Jadi dicek aja nanti di Waskita, oh ternyata ada kuis, silahkan dikerjakan. Kalau tidak ya nggak usah mencari-cari lah ya, karena saya malas bikinnya. Nanti kalau yang tanya, Pak ada kuis nggak? Wah ini nggak dapat nilai default ini ya, bikin kerjaan aja ya. Nah nambah-nambah kerjaan aja kalian itu ya. Nah kemudian nilainya ini seperti biasa ya, paling gampang mendapatkan nilai giveaway nih. Nah, ini nilai giveaway. Silakan kalau mau minta Pak, saya mau minta nilai D saja ya silakan. Dari sekarang saya kasih lah, saya submit ke DAK. Karena nilai E Pak saya sudah fix mau nilai E, silakan. Jangan pernah dikasih A atau B, oke siap. Tinggal konsultasikan ke asisten juga. Mas asisten, saya ingin nilai E terus Mas, jangan dikasih A atau B ya. Nah, silakan, boleh. Nih giveaway. Aduh, kayaknya kok jadi kayak gitu ya. Giveaway. Susah ya gambar pakai mouse ya. Giveaway. Tidak ada pertanyaan, tidak ada lah ya. Ini baru perkenalan, nanti materinya juga bukan ini. Ini asisten nanti aja ya perkenalannya asisten ya. Setelah saya sampaikan ini perkenalan software yang digunakan. Nggak usah full screen biar kelihatan. Di sini ada 2 software yang dibutuhkan. Sebentar saya geser. Nah. Jadi kalau kuliah saya itu cukup butuh 4 software ini sebenarnya. Kalau ketemu saya pasti pakainya software ini saja. Nah, di mata kuliah ini software yang digunakan ada 2 ini, yaitu Proteus dan kode CVAVR. Kelihatan nggak? Nah, ya. Proteus pakai 8 boleh, nah yang 7 mana ini? Nggak bisa di-track ya. Kalau yang 7 namanya ISIS ya. Nggak tahu ISIS itu mungkin terinspirasi dari ini ya, bikin bomnya, karena ini softwarenya gunanya untuk bikin simulasi ya, simulasi alat-alat elektronik. Kalau kalian tahu ISIS itu tukang bikin bom ya, mungkin belajarnya ya dari ini ya. Karena ini nanti bisa bikin simulasi ya. Kalau kalian mau bikin bom ya silakan ya. Saya tidak merekomendasikan. Yang terbaru Proteus 8, tapi saran saya pakai yang 7 karena saya tahu kalian pasti pakai software bajakan ya. Yang 7 ini cracknya lebih stabil daripada yang 8. Ini punya saya juga bajakan sih ya. Enggak apa-apa lah, developernya sudah kaya. Ya, saya tidak lebih kaya dari developernya ya. Soalnya developer kalian bikin software ya, developer miskin-miskin, nah, saya support lah. Ya, developer lokal itu disupport lah. Developer luar itu sudah kaya-kaya ya. Nah ini tunjuknya agak mengganggu. Nah perkenalan Proteus, apa itu Proteus dan apa itu CVAVR ya, materi kita nanti. Jadi praktikum tadi tujuannya praktikan dapat mengenal software Proteus dan merancang skematik rangkaian elektronika serta simulasinya. Di sini ada kunci simulasi, jadi bisa mensimulasikan Proteus. Kemudian praktikan dapat mewujudkan rangkaian yang disimulasikan. Mewujudkan rangkaian itu gimana maksudnya ya? Gak tahu lah, ini saya copy paste juga dari RPS. Nah kemampuan dasar, nah untuk kebutuhan dasarnya kalian praktikum Komdat itu kurang lebih ini ya. Jadi pengetahuan tentang instalasi software, ya, menginstal tadi nanti karena harus menginstal 2 program ini, CVAVR dan Proteus. 3 kalau Proteusnya dua-duanya mau diinstal ya. CVAVR-nya pakai yang evaluation aja, yang trial sama aja. Nah, kalau untuk praktikum ini sudah cukup. Bedanya apa dengan yang pro? Kalau yang evaluation itu tipe data tertentu tidak disupport seperti double, kemudian apalagi ya, lupa saya. Ada beberapa tipe data yang tidak support, harus yang full. Kemudian file size-nya itu tidak terlalu besar ya, nggak masalah karena kita praktikumnya simple saja, ukuran
filenya nggak nyampe 100 kilobyte. Ya, kalau di atas 100 kilobyte itu harus beli yang Pro. Tapi nggak masalah kan, kita paling coba-cobanya nggak sampai sebesar itu ukuran filenya. Kemudian pengetahuan pemrograman bahasa C. Bahasa C sudah pernah dapat ya atau belum? Saya tanya. Dapatnya C++, Pak. C++ malah lebih gampang daripada C++. Ya, bahasa C itu dasarnya. Nah, ini saya bisa coret-coret. Oh, ini hitam ya. Ganti warna bisa nggak ini? Wih, ganti warna ini ganti warna. Oh, ini. Ya, bahasa C. Kok kecil ya? Gedenya gimana ini? Oh, ini. Oh, gede sekali. Ya, pengetahuan tentang bahasa C ini. Kalau C++ itu sebenarnya lebih mudah sih dari bahasa C. Bahasa C lebih sebelum C++. Jadi mungkin sedikit lebih aneh kalau kalian biasa pakai C++ kemudian ke C. Karena untuk deklarasi dan lain sebagainya kalian harus mendeklarasikan dulu di atas. Beda dengan C++ kalian bisa mendeklarasikan dimanapun itu kan. Itu paling fundamental. Kemudian kalau bahasa C, ya nantilah kita pelajari bareng-bareng. Ini nanti bahasa C, C yang untuk ke mesin. Ya, jadi bahasa C yang langsung ke hardware. Ya, menarik nanti bahasa C-nya. Ya, jadi mungkin kalian yang ke informatika masih semester 2 ya, belum merasa salah jurusan ya. Kita itu anak informatika tuh sebenarnya kata informatika adalah bahasa untuk umum. Bahasa aslinya itu apa namanya? Aduh, kok lupa apa Mas Ade biasanya istilahnya itu sastra ya. Sastra komputer. Ya, kalian tuh kuliah di sastra komputer ya. Sastra komputer. Kenapa? Karena isinya bahasa semua, ada bahasa C, bahasa PHP, kemudian bahasa HTML. HTML itu bukan bahasa ya, cuma markup saja. Dan ada bahasa Python yang ngetren ini, R dan lain sebagainya ya. Jadi sebenarnya kalian kuliah informatika itu adalah sastra ya, sastra komputer. Bagaimana kemampuan bahasa kalian. Bukan bahasa yang dipahami manusia, tapi bahasa pemrograman. Ya, jadi siap-siap saja kalau kuliah informatika itu, siapkan mental, siapkan diri untuk mempelajari lagi logika informatika. Logika saya rasa sudah dapat ya, logika, kemudian kemampuan algoritma dan bahasa. Kalau kalian sudah paham dasar logika dan algoritma, itu coding hampir semua bahasa itu mirip-mirip ya. Jadi harusnya sih gampang memahaminya. Kemudian pengetahuan dasar tentang elektronika, arus lemah. Arus lemah ini harus ya seperti LED. Yang penting kalian tahu lah kalau masang mainan anak itu baterainya balik ya, bisa nyala. Nah, itu minimal sudah tahu itu ya. Bisa masang mainan yang mungkin adik kalian punya mainan apa ya, robot-robotan. Nah, itu baterainya kalian bisa masang baterainya, minimal itulah, tidak terbalik masang baterainya, itu sudah pengetahuan dasar elektronika arus lemah ya. Kalau sampai masang baterai pun nggak bisa, nah itu coba ruqyah sebentar ya, cari inspirasi, bertapa di mana, di gua mana gitu, biar tahu bahwa baterai itu ada positif dan negatif. Nah, minimal ada tahu. Di situ ada positif dan negatif. Kalau nggak nyala, minimal Anda tahu kalau oh ini kebalik, dibalik gitu ya. Jadi itulah dasarnya. Gitu. Atau mungkin pernah main-main dengan senter ya, LED. Ya, kalau LED-nya nggak nyala, mungkin kebalik masangnya. Oke, kemudian lanjut, dihapus dulu, kalau nggak dihapus nanti jelek hasilnya. Nah, ganti kursor lagi. Nah, alat dan bahan kebutuhannya ini. Jadi PC atau laptop ya. Wah, Pak nggak punya PC. Gitu. Ada yang bilang, wah Pak saya nggak punya PC. Itu kalau kata Pak Anggit, bukan kata saya. Nanti Pak Anggit ketemu di besok di mata kuliah di semester tua biasanya kalau Pak Anggit. Kuliah komputer kok nggak punya PC, itu sama saja kuliah kamu jadi petani ngarit tapi nggak punya apa namanya itu, ngarit itu apa, parang ya, sama saja kamu jadi petani tapi nggak punya cangkul, namanya ngopo. Sama saja kamu jadi dokter tapi nggak punya
stereoskop ini ya, stereoskop ini ya. Peralatan stereo ini. Namanya ngopo gitu kan. Jadi modalnya sama aja arsitek tapi nggak punya meja, nggak punya penggaris, nggak punya ballpoint. Jadi main ngopo. Jadi kalau kalian punya motor, ya, kalian kan bukan tukang ojek. Nah, lebih baik buat dijual buat beli PC itu kalau kata Pak Anggit, bukan kata saya ya. Oh, anak komputer punya NMAX tapi nggak punya laptop. Buat apa NMAX-nya itu? Lebih baik punya Supra tapi punya PC ya. Nah, gitu ya. Itu kata Pak Anggit, bukan kata saya. Kecuali kalian tukang ojek, silahkan jadi punyalah motor yang bagus, motor yang nyaman untuk penumpang kalian. Nah, itu bukan kata saya. Ya itu cuma buat renungan saja. Kalau nggak punya PC, nggak punya netbook, ya rakit lah. Mending rakit PC ya. Kalau komen-komen yang ngetrend, mending rakit PC ya. Nah itu komputernya aja joknya sudah jok gaming gitu yang masnya bajunya sama. Oh saya pakai baju itu. Kalau sih tuh, nah, itu mending rakit PC ya mas ya. Walaupun sekarang PC harganya sedang gila-gilaan ya, apalagi VGA. VGA itu harganya sedang tidak wajar. Ya, seperti kemarin GTX 3060 baru pertama kali launching yang 12 GB, MSRP-nya 5,5 juta ya dari Nvidia. Kemarin di Jogja ada yang jual harga 11 juta, luar biasa, 2 kali lipat dari MSRP ya. Luar biasa itu ya. Yang katanya nggak bisa buat mining, katanya. Itu kan kata Nvidia aja gimmick. Dan lucunya lagi VGA langka yang marah-marah itu gamer-gamer miskin ya, gamer-gamer miskin. Kenapa saya sebut miskin ya? Karena nggak mampu beli ya. Kalau kaya pasti mampu beli. Kalau mining kan kaya ya, yang mampu beli. Nah masalahnya Nvidia itu bisnisnya bisnis kapitalis ya. Dia nggak bukan bisnis sosialis. Jadi nggak peduli harganya mahal, yang penting saya produksi. Nah seperti itu. Nah masalah yang gamer-gamer anak SMP, anak SMA ini nggak paham proses bisnis. Taunya, waduh, Nvidia tuh harus memperhatikan kita. Nah, lucu aja sih ya. Kalau baca-baca komen di medsos ya, mereka nggak paham bisnis. Besok kalau mereka sudah paham bisnis pasti tahu, wah saya akan menjual barang saya semahal mungkin, masih seperti itu. Ya belum paham aja mereka itu, pahamnya cuma ngegame dan ngegame aja, belum paham bisnis. Kalau paham bisnis masih tahu, wah sahamnya naik dan lain sebagainya. Ya maklumi saja kalau komentar-komentar di medsos itu kadang lucu-lucu ya. Lucu lagi nih, kalau kalian tahu Family Link, saya coba buka ya. Family Link for children. Nah, ini lucu ini. Saya install ini. Nah, nih. Ini software yang sangat powerful, sangat bermanfaat, tapi ratingnya sangat jelek. Kalian kalau tahu ini ya, Family Link yang for children. Family Link, kalau nggak tahu Family Link ini nanti untuk membatasi penggunaan HP. Jadi ada yang for parent untuk orang tua dan for children. Nah, yang for parent ini nilainya bagus. Sebentar. Family Link yang for parent. Family Link. Nah, yang for parent, nah ini nilainya bagus, di atas 4 bintangnya. Sedangkan yang for children, ini nilainya di bawah 3. Nah, kenapa? Karena yang komen itu ya bocah-bocah tadi, bocil-bocil tadi yang HP-nya dikunci. Ya. Nah, di sini kan yang komen yang HP-nya terkunci, dia nggak bisa buka YouTube lah, nggak bisa install aplikasi, sehingga bisanya komen di sini dan isinya marah-marah. Isinya marah-marah. Wah, HP, ini bahasa Inggris ya, kalau yang bahasa Indonesia lucu-lucu itu. HP saya, oh HP saya jadi nggak bisa buka buat ngegame, HP saya jadi ini aplikasi jelek. Ya, jika kamu ingin anakmu membencimu, maka ini cocok. Nah, ini jadi isinya bocil-bocil komen, bocil-bocil semua. Jadi kesimpulannya komen-komen di medsos, ya di media internet itu nggak bisa dipertanggungjawabkan aslinya ya. Seperti ini kan isinya bocil-bocil. Ini gambarnya gambar wibu-wibu semua ini. Ada gambar-gambar nggak jelas kayak gini. Ya, tuh ya, gambar-gambar anunya kan kelihatan bahwa dia bocil ya. Beda yang di sini wah ini sangat membantu karena ini aplikasi diinstal di HP-nya orang tua.
ya, sangat membantu. Mungkin kalau bintang 1 ini orang tua yang kesulitan menggunakannya mungkin, tapi rata-rata bintang 5. Beda dengan ini kan jelek sekali ya, padahal sangat bermanfaat. Mana tadi bintangnya? Kok saya nggak bisa lihat ini nih, review. Mana sih? Kok nggak ada tadi range-nya? Itu ya. Jadi ini lucu ini. Aplikasi yang sangat bermanfaat. Nah, kalau ini kan kelihatan bahwa ini yang mereview adalah si parent-nya, benar-benar si parent tuh. Dari DP-nya bisa kelihatan kan. Nah, ini bayinya. Mungkin dia yang mereview anaknya, pinjam HP orang tuanya. Nah, itu bisa jadi ya kalau ini ya. Waduh, tak cek HP-nya ibu, sama saja kekunci, nggak bisa buka. Makanya dia kasih review. Review jelek. Ya. Jadi lucu inilah. Jadi dari Family Link itu saya kemungkinan besar ya, kemungkinan saya berasumsi kemungkinan komen-komen di situ ya nggak bisa dipertanggungjawabkan, susah untuk diambil nilai validnya. Besok kalau penelitian kalian mungkin sentimen pakai sentimen. Bagaimana memastikan bahwa bintang 5 itu pasti aplikasi itu bagus, nah, atau bintang 1 tuh belum tentu aplikasi itu jelek. Nah, itu nanti mungkin kalian punya ide untuk riset seperti itu, silakan. Nih, kemudian softwarenya, tadi PC, bahas PC, mending rakit PC, harga VGA sedang mahal ya, PC yang AMD aja, yang Ryzen pun sekarang harganya luar biasa ya, yang VGA-nya sudah bagus, tapi daripada Intel ya, mending Ryzen, sama-sama harganya, tapi punya dapat VGA yang lebih bagus, yang seri G ya, AMD seri G, atau yang seri G, 4300 series G ya, dan lain sebagainya. Ini juga PC saya, PC jatah kantor, ini juga pakai Ryzen karena saya biasanya semuanya pakai apa namanya, ini pakai 4200, ini jatah kantor nih, saya bawa pulang. Yang lain dapatnya Intel. Saya waktu dikasih bilang dulu, Mas, saya mau Ryzen. Oh iya Pak. Dikasih Ryzen. Ya biar nggak capek lah, bisa buat ngegame di kantor kalau lagi kabut. Ini VGA-nya juga VGA lama, 1060. Jadi ya yang penting bisa buat kerja lah ya. Kemudian software yang digunakan, softwarenya ini ada Proteus bebas mau versi 7 dan CVAVR. Nah, di mana Anda bisa mendapatkannya, beli ya. Enggak. Nah, Pak, saya miskin Pak, HP saya aja cuma Apple seri XR, suruh beli kayak gini Pak, nggak mampu lah Pak saya. Nah, ya, HP-nya cuma Apple Pak, mau beli Android aja susah ya Pak. Nggak mampu Pak beli Android. Ya bisa request ke asisten lah ya, minta aja ya, minta ke asisten. Insya Allah asisten punya ya. Nah, kalian masih mahasiswa itu kreatif. Kalau cuma buat belajar aja pakai bajakan nggak masalah. Saya nggak akan share software bajakan, tapi silakan pakai bajakan. Nah, karena ini developernya sudah kaya semua. Nggak usah sok kasihan sama developer, kasihan lah diri Anda sendiri dulu ya. Diri Anda sendiri aja masih kasihan. Nanti siang makan apa gitu. Oh ini di rumah ya, enak ya, tinggal minta ya. Coba kalau ngekos ya, perasaan ngekos nanti siang makan apa, masih suruh mikir beli software ya. Nggak usah lah. Lanjut, kemudian, ini dihapus dulu. Kemudian Proteus. Nah, ini apa? Ini hanya teori aja sih, biasanya ngantuk kalau teori ya. Nah, ini penjelasan Proteus itu apa ya? Mensimulasikan hasil rancangan baik digital maupun analog ya. Jadi nanti programnya seperti ini, ada 2, 7 dan 8 ini di atas. 7 dulu saya buka. Nah, seperti ini. Ada gambar otak, ada gambar mobil, ini sudah software tahun lama sekali, 2011. Nah, tampilannya seperti ini yang Proteus 7. Kalau kita klik yes, kita akan melihat sampel-sampel desain yang sudah ada. Ini mengecilkannya. Waduh, malah. Mengecilkannya gimana ini? Nah, ya, kalau kita klik yes, kita akan diarahkan ke sampel-sampel desain. Nah, di sini ada sampel-sampel desain. Mungkin tutorial di sini ada apa aja ya. Nah, atau
interactive simulation, animated circuit. Nah, ini dioda. Nah, misalkan bisa klik. Nah, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Ini bisa disimulasikan, bisa. Kita klik play di bawah ini. Di bawah ada apa muncul ini. Nah, di bawah ada play ya, di bawah sini play. Nanti kita bisa mensimulasikan. Di sini terjadi tegangan kurang lebih berapa volt, kemudian arusnya berapa ampere. Nah, ini kan bisa untuk main-main simulasi ya. Jadi siap-siap kita main-main kayak gini nih ya. Tapi nanti pakainya microcontroller dan di coding. Nah, seperti itu. Kalau mau berhenti stop. Nah, tampilannya kalau yang 7 seperti ini, kalau yang 8 itu mana? Ini 8 agak sedikit berbeda. Nah, agak sedikit modern ya. 8 ini terakhir update 2017 tadi. Kalau yang ini 2012. 2012 itu yang kiamat itu katanya. Itu sebenarnya typo ya, bukan 2012, 2021 itu typo itu. Kebalik ya. Sekarang berarti 2021 ya. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Terus pilih mana? Pilih mana coba ya? New project atau langsung ke skematik. Mana skematik? Ini help ini. Langsung new ini. New. Nah, bikin project baru boleh. Langsung next, next, next. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Skematik ya. Hampir sama, serupa tapi tak sama ya. Nah, tampilannya sama. Ya paling cuman beda ini warnanya putih ya, UI-nya ini warnanya biru. Kalau fungsi-fungsinya sama. Nanti akan dijelaskan oleh asisten ya fungsi-fungsi ini. Jadi silakan digunakan. Tapi kalau Proteus 8 itu cari yang versi ini, versi Upload 8.6 ke atas, karena yang di bawahnya ini itu cracknya nggak stabil. Yang 8.6 ke bawah itu cracknya nggak stabil ya. Nanti ketika kalian bikin tahu-tahu nge-close sendiri. Ya. Free memory. Memori saya berapa nih? Ya, jadi pakai yang 8,6 ke atas. Cracknya lebih stabil. Ini nanti kita coba-coba ya nanti ya. Saya minimize dulu. Mendukung simulasi berbagai jenis microcontroller ya, karena kita akan pakai microcontroller. Kemudian peripheralnya interaktif ya, tadi sudah coba bisa interaktif, ada LED. Kemudian bisa ditambahkan lain juga LCD. Kemudian bisa dikasih button-button dan lain sebagainya sehingga kalian bisa ngeklik ya. Kalau ada buttonnya diklik, wah nyala ini ada buttonnya. Mendukung instrumen virtual. Nah, ada voltmeter tadi ya, voltmeter tadi yang di sample project. Udah kekus ya sample project ya. Wah, open sample, view sample mana? Ada ya. Open recent ada juga ya. Oh ini. Nah, ini kan di situ ada voltmeter, ada ampere meter dan lain sebagainya. Bahkan ada oscilloscope juga, oscilloscope ini seperti ini. Nah, oscilloscope, logic analyzer 1010 dan lain sebagainya. Mampu menampilkan berbagai jenis secara grafis. Ya, seperti AC/DC. Nanti ada grafis pakai oscilloscope itu nanti bisa menampilkan apa? Diagram itu juga bisa. Ya, pakai ini. Mendukung berbagai jenis komponen analog maupun digital ini harusnya ya. Nggak cuma analog, digital juga semua. Analog itu seperti potensiometer yang diputar-putar, digital button on off. Kemudian dia mendukung open arsitektur sehingga bisa memasukkan program jika kita bisa coding dengan C++. Kalau kalian mau main-main hardware, itu pelajarilah bahasa C, ya, mbahnya bahasa ya. Bahasa C itu bahasa jadul, tapi sampai sekarang masih digunakan. Ya. Karena kebanyakan alat-alat seperti microcontroller itu bahasanya pakai bahasa C. Jadi kalau kalian senang bikin project-project IoT dan sebagainya, bikin-bikin droid mungkin, bikin robot itu umumnya bahasanya pakai bahasa C. Kalau mau smart, nah baru pakai smart itu dalam artian ada kemampuan untuk
belajar ya AI-nya, ada AI-nya itu pakai ditambahi Python. Python pun sebenarnya kan bahasa yang mencaplok-caplok berbagai bahasa. Makanya logonya ular. Ular itu kan mencaplok-caplok gitu kan. Python. Kemudian kita juga butuh namanya CVAVR. Nah, ini ya, compilernya atau IDE-nya. Di situ sudah ada IDE-nya, CVAVR untuk compiler bahasa C-nya. Nah, bahasa C-nya mungkin berbeda dengan yang dipelajari di struktur data kalau nggak salah ya. Struktur data itu kalau nggak salah tampilannya seperti DOS itu ya, kalau nggak salah loh. Ya nggak? Dulu semester 1. Ya kan? Saya nggak begitu hafal struktur data. Pak Majid kalau nggak salah ya? Atau siapa ngajar struktur data? Tampilannya, Bu Winda ya. Tapi tampilannya kayak DOS itu bukan tampilannya. Pakai Visual Studio. Pakai Visual Studio udah. Pakai ini ya. Enggak, maksudnya ketika di-compile terus hasilnya kayak konsol gitu. Kayak konsol itu ya. Nah, kalau ini enggak ya, nanti tampilannya berarti kemarin pakai VS Code ini ya, Visual Studio Code atau yang Visual Studio biasa? Pakai ini? Yang biasa. Oh, yang biasa, bukan pakai yang ini ya. Bukan. Nah, kalau besok pakainya sebenarnya ini Visual Studio Code, VS Code. Apa ini? Insider Vision. Ada contoh project Bapak enggak, Pak? Wah, nanti gampang. Ada contohnya di YouTube saya itu ada. Ya, nanti dicek di YouTube. Nah, ini kalau ini coding untuk bahasa C ya, sama bahasa C tapi ini untuk Arduino. Untuk Arduino. Kalau kalian main-main Arduino, ini pindah-pindah sih. Ini bukan Arduino sembarangan tapi ini sudah ESP ya. Di sini ada library-nya ESP ya. Contohnya seperti ini. Nanti kita coding seperti ini nanti, gampang. Tapi lebih kompleks lagi karena ini Arduino tuh lebih gampang. Ya, gampang sekali kalau Arduino ya. Ini gampang dibaca, gampang dipahami seperti ini. Kalau kita nanti pakainya CVAVR ini. Nah, kita buka saja CVAVR. Nah, tampilannya seperti ini kurang lebih. Nah, harusnya kalau nggak usah dimaksimas ya, biar kalian bingung ya. Kok nggak mau meminimas ya di sini? Biasanya digini-gini ini tuh meminimas. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Mungkin kalau kalian habis install di sebelah kanan ini ada 2 jendela. Kalau nggak salah itu coding tree dan apa ya satu lagi. Itu di-close saja nggak masalah. Ini sebenarnya di-close saja nggak masalah, tapi mempermudah ini coding tree-nya di sini. Oh, ini logic tree yang di sebelah kanan. Tampilannya seperti ini. Nanti kita bikin project baru di sini. Bikin project baru. Kalau sudah bikin project baru, kurang lebih nanti tampilannya jadi ada coding utama. Sebentar, hurufnya saya gedein. Ini kita sampai jam berapa sih? 8.50 ya, kalau nggak salah ya. Font size saya gedekan. Nah, jadi 12. Nah, kurang lebih seperti ini nanti. Bahasa C ya. Di atas ada apa ini include namanya? Library. Library header di atas ini. Kemudian bedanya dengan C++, tadi kalau Arduino ini pakai C++, kita bisa mendeklarasikan long di dalam, float di dalam ya, seperti ini di bawah. Ya, mendeklarasikan integer baru di dalam ini, integer float. Kalau di sini nggak bisa, jadi harus dideklarasikan di sini dulu. Ya, di sini ada keterangan declare your global variable here. Jadi kalau variabel global silahkan dideklarasikan di luar void. Ya, ini ada void utama. Kalau lokal variabel di dalam void. Ya, jadi kalau di dalam void itu variabelnya hanya bisa digunakan di void itu. Void tahu ya, sudah dapat ya. Dulu di C++ juga harusnya sudah ada void. Nah, tapi kalau di luar void ini bisa digunakan di semua void. Void utamanya adalah ini, main void. Ya. Nah, main void. Kalian bisa nambahin void yang lain juga, rumus-rumus yang lain. Nah, kemudian ini jangan diotak-atik. Ya, kalau sampai while. Nah, sampai while. Program utamanya ada di dalam while. Jadi kalian memprogram utama microcontroller itu ada di dalam while ini. Place your code here.
Nah, ini kode utama. Nanti microcontroller mau kalian perintahkan apa ada di dalam sini. Terus apa yang ada di atas well sampai variabel tadi? Nah, sampai variabel ini apa? Ini adalah inisialisasi microcontrollernya. Jadi nanti kita main-main dengan microcontroller. Nah, konfigurasi lah. Kalau bingung inisialisasi apa itu, konfigurasi atau setting awalnya. Nah, itu di sini. Contohnya, ya, contohnya di dalam microcontroller nanti ada 4 port. Ya, microcontroller itu bentuknya, saya pakai Google aja. Ini. Nah, bentuknya seperti ini ya. Microcontroller chip seperti ini. Nah, ini ada gambar. Nah, microcontroller itu bentuknya seperti ini. Di situ ada 4 port. 4 port. PB ini berarti adalah port B, PD ini adalah port D, PA adalah port A, PC adalah port C. Yang lain misalkan GND ini adalah ground, AVC ini voltasenya. Ini contoh yang kita gunakan adalah ATmega32. Ini chip yang digunakan di board di lab, itu ada chipnya ini. Kalau Arduino pakai ATmega16, Arduino kurang lebih konsepnya sama. Kemudian yang di dalam kurung ini adalah fungsi lainnya. Ya, fungsi apa namanya? Fungsi bawaan. Jadi di situ ada ADC di port A, ADC, ADC, ADC. Di port C ini ada nih TOSC, TCI, TDO itu apa? Nanti kita pelajari bareng-bareng. TCK, SDA, SCL dan lain sebagainya. Di port B ini ada ini ya, ENT, SSI, MOSI, MISO ya dan lain sebagainya. Nah itu. Tapi yang akan kita gunakan di sini adalah bagian ini PB, PD. Nah ini bisa kita setting sebagai output dan input data. Nah konfigurasinya bagaimana? Nah konfigurasinya ada di sini. Nah ini contoh, kelihatan nggak? Kok nggak mau zoom? Error nih. Ini DDRA, ini berarti konfigurasi data di port A, data direction di port A. Oh, susah Pak, nanti ada yang gampangnya. Cara gampangnya nanti bareng asisten ya. Saya hanya pengetahuan dasar saja ini. Konfigurasi di port A, kalau 1 itu nilainya sebagai input atau output, nah nanti kalian bisa cek sendiri. Ya. Ini artinya DDA7 bahwa port A7 port A7 tadi kan ada ini ya, port A dari 0 sampai 7 ada 8 ya. Mana tadi? Server AVR-nya yang mana ini? Yang sedang kita gunakan. Mana sih? Kok nggak ada ya? Tahu lah. Nah ini, kalau kita lihat, lagi lah. Bisa beri lagi nggak? Kok nggak bisa ya? Open image in new tab. Nah, seperti ini. Nah, ini DDA7 sama dengan 1. Nah, ini kita mengeset. Nah, ini PA7 itu menjadi arahnya 1. Arah 1 itu kalau nggak salah input. Input output. Output ya. 1 itu output. Jadi output. Sehingga datanya keluar. Data ini dari microcontroller keluar. Kalau ini DDRB, nah kemudian ada keterangan DDB7 0, berarti kita men-set pin B0, nah di atas ini, oh 7 ya maaf, pin B7 itu sebagai input, atau kebalik saya. Input, 0 itu input ya, kalau 1 output. Nah kemudian value-nya, nilainya nanti pakai ini, port A sama dengan nilainya 0. Kalau 1 ya 1, jadi logikanya nanti hanya ada 1 dan 0. Nah ini kalau kalian pusing seperti ini, wah ini gimana konfigurasinya? Nanti ada konfigurasi pakai wizard ya, pakai wizard. Wizard itu bahasa Indonesianya penyihir. Ya. Nah ini ya, mana tadi? Ada wizardnya. Agar dapat menghasilkan kode secara otomatis, sepertinya saya sudah nulis wizardnya. Oh enggak, saya copy paste di sini. Jadi ada konfigurasi otomatis. Kalian nggak perlu nulis manual. Duh Pak susah nulis manual ya. Saya pun bingung kalau suruh nulis semua seperti ini ya. Jadi kalau kalian ngoding itu jangan dihafalkan codingnya.
tapi dipahami ya. Mulai sekarang kalian jangan menghafalkan codingnya. Percuma kalian hafal tapi nggak tahu apa yang kalian tulis. Lebih baik kalian nggak hafal tapi ketika melihat seperti ini kalian tahu. Saya itu nggak pernah hafal ini codingnya, terus cara ngetiknya gimana. Tapi ketika saya melihat, oh ini artinya adalah seperti ini. Tahu. Yang penting itu paham bukan hafal ya. Nanti hafal itu mengikuti. Karena percuma kalian hafal Pancasila tapi nggak tahu artinya Pancasila ya. Banyak seperti itu ya. Contohnya aja ya. Katanya ketuhanan yang Maha Esa tapi tidak menghormati orang-orang yang bertuhan ya. Lebih memilih untuk wah kalian tuh open minded dong. Orang-orang yang open minded sendiri pun dia tidak open minded terhadap orang-orang yang tidak open minded. Paham nggak maksud saya? Dia ngomong open minded dong, tapi dia sendiri nggak open minded terhadap orang-orang yang belum open minded. Sehingga orang-orang yang close minded dia itu tidak menghormati, kan sama saja dia nggak open minded kan. Paham nggak maksud saya? Muter-muter ya. Bingung lah. Nah itu ya, jadi coding itu sebaiknya kalian memahami apa yang kalian baca, apa yang kalian tulis. Jadi kalau melihat ini, oh artinya ini adalah apa gitu. Oh ACSR di ACD kita set 1 artinya itu. Tapi kalau suruh ngetik ya nggak bakal hafal. Kalau kita itu bukan penghafal coding tapi memahami codingnya. Karena coding itu copy paste di apa namanya? Stack Overflow. Nah, Stack Overflow itu banyak ya. Oh, copy paste saja. Jadi masalah kalian itu paham nggak yang kalian copy paste itu apa? Nah, itu yang jadi masalah itu kan ya. Jadi kita eranya sudah berubah, nggak lagi tukang ngetik coding tapi memahami coding. Nah, itulah software-software yang digunakan hanya 2 itu ya. Jadi CV AVR dan Proteus. Nanti untuk penggunaan di pertemuan pertama akan dilanjut asisten. Ini masih ada waktu sekitar 30 menit. Saya rasa cukup ya, nanti bareng asisten. Mungkin silakan untuk asisten dilanjut ya, memperkenalkan diri dulu. Saya rasa ada 2 nih tadi. Monggo dilanjut asisten. Saya stop. Nanti tanya-tanya bareng asisten ya. Ini masih pertemuan pertama. Oke Pak, siap. Saya stop ya, punya saya. Iya Pak. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Najul Wahid. Saya dari IF 09 Angkatan 18. Jadi saya di sini sebagai core kelas kalian yang akan memberikan tugas dan pengumpulan laporannya segala hal macam. Terus kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanya ke saya atau ke Mas Ade-nya. Terima kasih. Selanjutnya Mas Ade. Ya, terima kasih waktunya. Nah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Ade Prasetyo, biasa dipanggil Ade. Saya dari kelas Informatika 01, Angkatan 2019. Asal saya dari Magelang. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Mas Najib. Monggo, Mas Najib. Oke, siap. Terima kasih. Ya, sebelumnya sudah pada download aplikasi kayak Proteus atau CVAPR-nya belum ya? Belum. Banyak Bayar, juga Kak. yang belum. Wih, kata siapa? Gratis lah. Link Kak. Turunkan link. Iya, nanti saya share. Ntar saya kasih yang Proteus 7 sama 8 biar tinggal milih lah. Ya, yang gratis, Kak. Iya, siap. Bacakan tadi. Oke, sekarang mungkin saya kenalkan dulu aplikasi yang akan kita gunakan. Saya presentasikan dulu. Mohon tunggu sebentar. Ya, sudah tampil ya. Oke, yang pertama yaitu Proteus.
Nah, seperti yang sudah dijelaskan Pak Uyok tadi, di sini kita bebas menggunakan mau Proteus yang 7 atau yang 8. Tapi kalau saran saya lebih suka yang 7 sih, soalnya di pengalaman semester 2 kemarin saya menggunakan Proteus 8 dan aplikasinya ketika digunakan sering keluar. Jadi kita harus sesering mungkin untuk menge-save proyeknya. Kan apabila kita sudah banyak mendesain dan belum lupa ke save, nanti akan hilang proyeknya seperti itu. Jadi saya menyarankan menggunakan Proteus 7. Kemudian di sini mungkin perkenalan sedikit saja yang sering digunakan. Yang pertama yaitu di menu bar. Mungkin yang akan sering kita gunakan yaitu membuat project. Bisa diklik file, kemudian new design. Nah, di sini kalau saya biasanya menggunakan yang landscape A4. Kalian bebas, teman-teman mau menggunakan yang default juga boleh. Kalau yang default, tampilannya akan kosong seperti ini. Kalau saya menggunakan landscape A4. Nah, kalau landscape A4, di sini ada penamaan filenya, terlihat di sini. Jadi nanti kalau untuk bukti laporan praktikum, bisa dikatakan ini original buatan saya, seperti itu. Nah, untuk mengganti namanya, bisa di menu desain, kemudian edit design properties. Nah, di sini kita tinggal mengisikan judulnya, kemudian dokumen nomor berapa, revisi berapa, dan autornya diisi nama kalian, seperti itu. Kemudian menu yang sering kita gunakan juga di sini mungkin ada zoom tool. Nah, ini untuk zoom in, zoom out. Kemudian di sini ada mini view-nya. Kita bisa gunakan untuk menggeser-geser board-nya. Kemudian apabila kita ingin menengahkan proyek kita, tinggal klik yang di sini, zoom to view entire sheet. Nah, otomatis dia akan ke tengah sendiri. Kemudian kita masuk ke komponen yang akan sering kita gunakan yaitu di sini. Ini namanya adalah komponen mode, kemudian kita klik yang P atau Pick from Libraries. Nah, di sini karena chip yang akan kita gunakan ATmega 32, kita ketikkan saja di keyword sini ATmega 32. Maka akan muncul daftarnya, kita pilih yang ATmega 32, double klik, langsung akan muncul di list device-nya. Kemudian yang sering lagi kita gunakan misalnya LED, kita klik LED. Kemudian misal saya ingin menggunakan yang warna biru, blue, double klik lagi, udah muncul di sini. Kalau sudah, klik OK. Kemudian kalau kita ingin menggambar ATmega-nya, cukup klik ATmega, kemudian klik di board-nya. Nah, dia akan sudah muncul gambarannya, kemudian tinggal kita peletakannya saja, mau di mana, misal di sini, seperti itu. Begitu juga dengan LED. Kita klik LED, kemudian kita klik di board-nya. Nah, mungkin kalau kecepatan bisa bilang kecepatan gitu ya, biar semuanya paham seperti itu. Nah, misal di sini saya buat 2 LED. Kemudian untuk menghubungkan port LED-nya ke ATmega-nya, kita klik di ujung pin yang ada di sini, kemudian kita tarik, kita hubungkan ke pin, misal di port C, pin 0. Nah, tinggal diklik saja, seperti itu. Kemudian, device yang sering kita gunakan juga ada di sini, terminal mode, kemudian ground. Kita biasanya menggunakan ground atau power yang sering kita gunakan. Sama caranya, ketik ground, kemudian diklik di board-nya. Seperti itu. Mungkin untuk menghubungkannya seperti ini. Kita tarik, dan kita tarik lagi. Seperti itu.
Kemudian di sini untuk tampilannya ada namanya toggle grid. Toggle grid ini untuk membuat grid di boardnya. Misalnya saya klik, nah di sini tidak ada gridnya. Kemudian saya klik lagi, ini ada grid titik-titiknya. Kemudian saya klik lagi, balik ke kotak-kotak. Nah, kotak-kotak ini digunakan untuk memudahkan kita agar desain rangkaian kita lebih terlihat rapi, seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau belum ada kita lanjut ke CV AVR-nya. Untuk yang 8 sama kayak tadi ya, langsung kita new project. Kita next saja. Nah, tampilannya pun hampir sama, cuma beda icon-iconnya. Seperti itu. Ini juga sama persis. Oke, kita lanjut ke CV AVR-nya. Nah, di sini adalah tampilan CV AVR-nya atau kode vision AVR. Nah, di sini digunakan kita untuk mengcoding agar simulasi tadi bisa kita jalankan seperti itu. Nah, di sini saya pandu untuk membuat project baru. Bisa di sini klik yang panah kecil di bawah ini. Terus new project atau bisa ke menu file, kemudian new project, sama saja. Nah, ini yang dikatakan Pak Uyok tadi, pakai kode wizard AVR-nya. Kita klik saja yes. Kemudian karena chip yang kita gunakan yaitu ATmega, kita pilih yang atas. AT90, ATini, dan ATmega. Langsung klik OK saja. Nah, di sini halaman default-nya berada di menu chip. Ini adalah project information-nya, bisa kita ketikkan nama project-nya atau bisa nanti pas kita save. Nah, untuk chip-nya biasanya kita menggunakan ATmega 32. Kita pilih yang ATmega 32. Kemudian untuk clock-nya dibuat 12 MHz. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke port. Nah, ini yang dibilang Pak Uyok tadi, ada port A, port B, port C, port D. Nah, untuk default-nya semua port ini data direction-nya yaitu input. Kalau input itu contohnya seperti button, kemudian misal sensor itu input. Kemudian kalau kita mau ubah menjadi output, misal output itu seperti LED, LCD, kemudian buzzer itu output, tinggal kita klik. Nah, misal di port C, kemudian di bit 0 kita kasih nilai output, mungkin di port C ini kita kasih nilai output semua. Nah, di sini output value default-nya adalah 0, jadi apabila kita kasih nilai 0 pada bit 0 di port C itu LED-nya, misal LED akan nyala. Kebalikannya apabila kita kasih nilai 1, maka akan mati. Itu kan sepertinya kurang umum. Kalau saya biasanya menggunakan yang 1 output value-nya. Jadi kalau kita kasih nilai 1, dia akan menyala, dan kalau kita kasih nilai 0, dia akan mati. Seperti itu. Kalau sudah disetting semua, misal port B kita kasih nilai input, port C-nya saja yang output, kemudian kalau sudah kita generate program save and exit. Bisa diklik dari sini atau bisa di menu program generate save and exit. Nah, kita akan diminta untuk save project-nya sebanyak 3 kali. Yang pertama yaitu save compiler-nya. Di sini saya akan save di, misal contoh 1. Kita kasih namanya.
Langsung kita save. Nah, yang kedua yaitu untuk compiler project filenya. Namanya agar lebih mudah disamakan saja. Misal contoh. Kemudian klik save. Nah, untuk kemudian yang terakhir kode wizard project-nya. Kita kasih nilai, kita kasih nama yang sama juga. Contoh. Oke, di sini seperti yang dikatakan Pak Yo tadi, akan otomatis tergenerate untuk program-programnya. Sama persis seperti yang tadi, di sini di port C, kan kita kasih nilai output, maka nilainya DDRC-nya 1. Kemudian ini yang nilai default-nya tadi 1. Kalau tadi dikasih 0, berarti ini juga 0. Kemudian di sini adalah tempat kita mengkodingkan. Place your code in here. Kemudian apabila misal nih kita selesai mengcoding, maka kita harus mengcompile file ini. Caranya yaitu klik ini, build all project. Atau bisa di menu project, kemudian build all. Atau bisa juga pakai Ctrl F9. Kita coba saja. Nah, di sini akan muncul information. Pastikan apabila teman-teman ngoding di area sini itu tidak ada error dan tidak ada warning. Karena kalau ada error, maka programnya ada yang salah. Seperti itu. Kalau untuk warning, sebenarnya programnya masih bisa jalan, cuma mungkin ada kesalahan sedikit yang masih bisa ditoleransi. Langsung klik OK. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Gampang ya? Semoga. Gampang kok. Masih awal mah gampang. memahami. Iya. Untuk codingannya mungkin pertemuan ke depan untuk saat ini kita masih perkenalan di tools yang akan kita gunakan, yaitu Proteus dan CVAVR-nya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Mungkin untuk Mas Najib mau menyampaikan untuk laporan praktikumnya? Oke, jadi nanti kemungkinan sore atau malam saya share laporannya, dan untuk pengumpulannya nanti dikumpulkan lewat Form kayaknya. Ya Google Form. Batas itu 1 minggu lah ya, cukup. Jadi dikumpulkan sebelum dimulainya kelas praktikum ini. Jadi kan sekarang hari Kamis, jadi hari Rabu malam paling maksimal jam 9. Gitu sih. Gimana? Ada yang keberatan? Atau terlalu lama? Oh iya, kalau nggak terlalu lama. Terlalu cepat. Pas. Cukup. Pas ya? Pas, cukup. Oke deh, siap. Ini benar nggak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, ya diakhiri aja. Kita akhiri aja kelasnya. Gimana? Boleh. Untuk informasi saja, untuk laporan praktikum, nanti kalau ada yang ketahuan sama persis, cuma ganti nama, itu nilainya akan dibagi juga. Jadi usahakan kerjakan sendiri-sendiri. Oh iya, iya itu tuh salah satunya untuk nilai praktikum. Misalnya kalau sama saya tuh insya Allah nilainya aman lah. Gitu. Yang penting ngerjainnya jangan nyontek dan kerja sama gitu. Nah ya mungkin saya akhir Kak, mau aja. tanya. Oh iya, oke gimana? Kalau itu laporan, kita nggak tahu kalau ada yang sama. Terus sama masnya gimana? Nggak tahu. Ya saya bisa bedain sih mana yang sama mana yang enggak. Jadi bisa ketahuan nanti.
Terima kasih. Oke, siap. Ada lagi? Mana? Misalnya nggak ada pertanyaan lagi, ntar kalau mau nanya apa-apa bisa lewat grup nanti ya. Oke, Baik, saya Kak. akhir aja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, untuk aplikasinya nanti kami share di grup ya. Baik, Kak. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Kembali, Kak. Terima kasih.